Saya ulangi sekali lagi, tadi belum bunyi. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita cukup prihatin dengan keadaan bangsa kita. Dan kemarin kita juga cukup resah karena Salatiga juga sempat kurang kondusif. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah dengan tenang. Tadi malam saya juga sempat mikir apakah masih ada demo pagi hari ini. Dan rupanya kita bersyukur karena situasi sudah dalam keadaan baik. Tapi kita terus berdoa supaya keadaan bisa semakin baik. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 1,5 minggu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya diberitahu Ibu Surya bahwa tema sudah tidak menggunakan tema yang bulan ini. Sebelumnya saya sebenarnya sudah mempersiapkan. Saya jawab, baik Bu. Kemudian saya mulai menyiapkan apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Kalau tidak ada tema itu seringkali saya harus bergumul tentang apa yang harus saya sampaikan. Kemudian dalam waktu beberapa hari itu atau seminggu saya sudah menyiapkan sebuah tema. Tetapi kurang beberapa hari rasanya Tuhan menanamkan satu tema yang lain. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini sudah mepet. Jangan sampai nanti saya merasa bahwa Tuhan menginginkan saya berbicara tentang hal yang lain lagi. Jadi tema pada saat ini yang mau saya sampaikan adalah tentang mengutamakan manusia batiniah atau rohani kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, dilanjutkan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mari jemaat Tuhan saya undang berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Berbahagia Bapak-Ibu Saudara yang mendengar, memperhatikan, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengejarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu
suara kebenaran firman Tuhan ini benar-benar kami pahami. Sehingga ini akan mengubah kehidupan kami. Sehingga ini memberikan pengertian kepada kami bahwa kami harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami harus mengutamakan batiniah, kehidupan rohani kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan yang sudah kita jalani, kehidupan yang sudah kita lakukan selama ini, maka kita menjumpai bahwa di dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita mengutamakan kehidupan secara jasmani, secara lahiriah, atau berkaitan dengan kehidupan secara tubuh kita, secara fisik kita, namun juga berkaitan dengan kehidupan secara mungkin hati pikiran kita. Namun semuanya itu adalah tertuju kepada kehidupan kita. Coba saudara renungkan hari-hari yang saudara lalui selama ini. Berapa banyak tenaga, pikiran yang saudara lakukan untuk kehidupan kita secara jasmani. Dan berapa banyak yang saudara lakukan untuk kehidupan secara rohani. Berapa banyak yang saudara lakukan untuk Tuhan. Berapa banyak yang saudara lakukan untuk kehidupan saudara sendiri. Coba pagi hari ini saja ketika kita mau datang ke gereja. Berapa banyak persiapan yang kita lakukan berkaitan dengan tubuh kita. Ibu-ibu barangkali mandinya 15 menit. Kalau bapak-bapak sih 5 menit, 2 menit selesai ya. Kalau ibu-ibu barangkali lebih lama dari itu. Berapa lama Bapak, Ibu, Saudara, ibu-ibu berdandan pagi hari ini? Menyiapkan secara fisik, ya memang mau datang ke gereja. Tapi berapa banyak yang sudah kita siapkan untuk Tuhan? Berapa banyak yang saudara lakukan hari demi hari untuk memikirkan tentang apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang akan dimasak. Bicara soal makan minum saja saudara, sudah banyak waktu yang harus kita lakukan. Untuk mendapatkan makanan kita harus bekerja, harus memasak terlebih dahulu, berpikir mau memasak apa dan seterusnya. Bahkan saudara yang punya hobi kuliner ya, mungkin sudah memikirkan kira-kira hari ini mau pergi kemana, makan apa, di mana, dan seterusnya. Soal makan minum. Soal pekerjaan, berapa banyak waktu tenaga kita lakukan untuk bekerja. Rata-rata bekerja adalah 8 jam, tetapi masih banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Berapa banyak waktu yang saudara lakukan untuk fokus dengan mungkin kerinduan saudara, cita-cita saudara, pendidikan, karier, bisnis, ya usaha dan lain sebagainya. Kalau kita pikir-pikir saudara, sepanjang kehidupan kita rasa-rasanya, yang kita persiapkan, yang kita usahakan
adalah hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan kita secara fisik. Akhir-akhir ini saya mengusahakan supaya tubuh saya tetap sehat. Karena saya berpikir bahwa kalau saya sakit nanti siapa yang akan merawat istri saya, begitu. Beberapa minggu yang lalu saya berkomitmen, saya sudah ceritakan dalam ibadah di Dukuh ya, di Pikat. Saya tidak akan minum kopi dengan gula. Jadi 1 minggu itu betul saya bisa minum kopi tanpa gula. Dan tidak sarapan pagi, saya tidak makan pagi. Berhasil. Tapi minggu berikutnya saya mulai mulai ngomong dengan diri saya sendiri. Masa minum kopi tanpa gula itu kan ya kayak ngombe jamu gitu ya. Masa cuma enggak ada rasa senangnya minum kopi begitu ya. Jadi ya sudah, saya kemudian minggu berikutnya kopi tetap dengan gula. Dengan tetap mengurangi sarapan. Tetapi kemudian setiap kali di sekolah ada saja makanan-makanan yang disajikan sebelum siang. Wah, berat ini kalau saya berjanji dengan komitmen untuk tidak makan pagi ini. Jadi yang penting mengurangi saja. Minggu berikutnya, wah ini enggak konsisten ini. Ya sudahlah, kembali ke semula saja. Tapi tetap mengurangi begitu. Saya betul-betul memikirkan tentang kesehatan saya. Bahkan saya sempat berpikir untuk bagaimana supaya saya bisa punya perut yang six-pack gitu ya. Di sekolah itu ada alat gym ya. Itu ya. Jadi kadang-kadang wah ini kalau pas istirahat 1 jam nganggur, saya akan pakai untuk nge-gym begitu ya. Ya bertahan cuma beberapa hari, saudara. Tapi dengan itu saya melihat bahwa seringkali saya terpusat dengan hal itu. Terpusat dengan fisik saya, terpusat dengan kesehatan saya, dan seringkali tidak konsisten dengan bagaimana mengusahakan saya kehidupan rohani saya di hadapan Tuhan. Termasuk saudara ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya begitu berpikir gelisah, menyediakan waktu berpikir apa yang mau saya sampaikan, tapi kemudian Tuhan menegur saya. Waktu kamu habiskan untuk mempersiapkan diri apa yang harus disampaikan, kenapa engkau tidak berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara, dalam konteks rohani pun kadang-kadang sepertinya kita sudah melakukan untuk Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Seperti yang dilakukan oleh Marta, saudara. Sepertinya menyambut Tuhan Yesus. Sepertinya melayani Yesus. Tetapi apa yang dilakukan sebenarnya bukan untuk Tuhan Yesus. Tetap yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Bagaimana nanti dia bisa merasa senang kalau sudah menyajikan makanan yang terbaik untuk para murid dan juga Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, dalam konteks keagamaan, dalam konteks gereja pun kadang-kadang kita tidak fokus dengan Tuhan, kita tak fokus dengan diri sendiri. Ini sebenarnya sangat menyedihkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam Alkitab kita menjumpai, dalam perjanjian lama Tuhan muak dengan persembahan yang diberikan. Sebab mereka hanya menjalankan ritual keagamaan secara tertib, tetapi hatinya tidak untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini pun ketika kita melayani Tuhan, sudahkah benar hidup kita itu untuk Tuhan?
Saya tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu Saudara yang melayani pagi hari ini. Tetapi tanpa kita sadari seringkali kita lupa bahwa kita belum konsentrasi di dalam kehidupan rohani. Bahkan saudara yang sekolah teologi, belum tentu segala sesuatu yang dilakukan itu dilakukan untuk Tuhan. Kalau saya membayangkan beberapa tahun yang lalu apa yang saya lakukan, sungguh rasa-rasanya saya mengejar sesuatu itu untuk diri saya. Kalau saya studi lanjut itu adalah untuk saya supaya saya memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Kalau saya mengusahakan pelayanan itu adalah untuk saya supaya saya mengalami keberhasilan di dalam pelayanan dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah secara jasmani untuk saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat saudara, Marta tadi ya, itu begitu sibuk. Dan Yesus memberikan komentar, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Itu yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu dalam kehidupan kita. Kita khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya itu seringkali sebenarnya berbicara atau khotbah tentang kekhawatiran. Mungkin sudah puluhan kali ya tentang kekhawatiran. Tapi enggak tahu kenapa kok itu seringkali masih melekat dalam diri saya. Saya masih mencemaskan banyak hal. Mencemaskan keluarga saya. Tadi di awal saya berbicara, saya sempat mencemaskan tentang keadaan sekarang. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari kita lalui dengan khawatir, dengan cemas, dan kadang-kadang menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mencari-cari perkara, bertindak, berbuat, ujung-ujungnya nanti kita bingung sendiri, capek sendiri, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti ini terus, lama-lama kita tidak akan menjadi manusia batiniah, manusia yang memiliki kerohanian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak memiliki kualitas iman yang seperti Tuhan harapkan. Berapa lama sekalipun kita menjadi orang Kristen, kalau kita seperti ini terus, selalu diri kita, selalu tubuh kita, selalu hati kita, selalu kenyamanan kita, kita tidak akan pernah menjadi seseorang manusia seperti yang Tuhan harapkan. Dan ini sangat menyedihkan dan harus menjadi bahan pertimbangan dalam kehidupan kita. Coba saudara renungkan hari-hari yang saudara lakukan selama ini. Betapa engkau memikirkan dengan segala sesuatu yang saudara jalani. Ini, kurang itu. Ya, ada masalah-masalah keluarga yang harus dipikirkan. Kalau yang sudah bekerja keras begitu rupa sampai lupa waktu. Yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, dan seterusnya. Dan itulah kenyataan hari ini. Semakin sedikit orang yang betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Saya pun juga jatuh bangun. Meskipun pekerjaan saya adalah pekerjaan tentang menyampaikan firman Tuhan, pendidikan agama Kristen, tetapi masih seringkali luput dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu hari ini kita bisa mengalami perubahan. Saya rindu kita membalikkan pikiran hati kita. Kalau selama ini kita fokus dengan diri kita, coba mari kita mulai mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita belajar dari Maria. Dikatakan di situ, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Maria dan Marta sama-sama menerima kedatangan Tuhan Yesus. Tapi yang membedakan adalah Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Artinya Maria itu fokus dengan Tuhan Yesus. Maria fokus dengan firman-Nya, fokus dengan perkataan Tuhan Yesus. Saya yakin Maria ingin mengalami perubahan di dalam kehidupannya secara rohani. Dia rindu menjadi wanita yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan Yesus. Ini yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Termasuk hari ini saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu beribadah. Saudara bisa memilih, saya datang ke gereja daripada saya nganggur di rumah. Di gereja saya bisa bertemu teman, saya bisa merasa nyaman, saya bisa melihat sesuatu yang menyenangkan, saya mengisi waktu daripada saya di rumah. Saya memilih untuk betul-betul mau mendengarkan firman Tuhan, atau saya memilih untuk tidak mau mendengar. Apalagi yang menyampaikan ngastoroso. Ya, ngastoroso itu apa gitu misalnya ya. Moga-moga tidak ya. Cuma MTH, bukan MTH, cuma MPD, Magister Pendidikan pun juga mungkin saudara mempertanyakan, benar enggak itu Magister Pendidikannya misalnya ya. Saudara bisa memilih meragukan saya, boleh, atau saudara fokus dengan firman Tuhan, pesan apa yang mau disampaikan. Dan nanti akan kembali ke saudara-saudara beruntung atau tidak. Saudara boleh memilih ke gereja ini, kemudian sudah datang merasa jenuh, baru setengah jam rasanya sudah mau pulang. Atau saudara boleh memilih, 2 jam pun oke Tuhan, tidak masalah. 2 jam setengah, enggak lah ya, saya mau protes gitu ya. Saudara boleh memilih, menemukan Tuhan atau saudara hanya mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk Tuhan. Saya harapkan saudara termasuk memilih bagian yang terbaik. Saya benar-benar ingin mengalami Tuhan. Benar-benar saya merindukan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan.
ketika saya mendengarkan khotbah atau renungan yang disampaikan ke siswa, saya bisa memilih mendengarkan atau tidak, meremehkan atau saya tetap terbuka dengan hati, melihat pesannya itu apa. Yang namanya siswa itu kalau menyampaikan renungan kan kadang-kadang singkat, tidak berisi, kadang-kadang tanpa persiapan. Yang sudah diberi tugas saling lempar-lemparan begitu ya, nggak siap dan seterusnya. Tapi ketika mereka menyampaikan apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya dapatkan. Kalau saya sih selama ini lebih banyak mendengarkan intinya apa yang disampaikan. Saya tidak melihat siswanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini saya bukan mau berkata, oh, saudara dengarkan saya dong, Ngastoroso yang menyampaikan khotbah, tidak. Tapi maksud saya, saudara datang ke gereja ini untuk mencari suara Tuhan, atau saudara mencari suara manusia dan tidak mendapatkan apa-apa, itu adalah pilihan saudara. Jadi saat ini mari kita duduk dekat dengan Tuhan. Betul-betul ingin memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Betul-betul ingin mendengar perkataannya, firman-Nya. Dalam kitab Mazmur dikatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi saat ini mari kita mulai punya kebiasaan rindu mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dimanapun kita berada, dalam kesempatan apapun dengar suara Tuhan. Saya setiap hari mendengarkan khotbah. Tapi bagi saya itu masih kurang. Setiap hari saya berusaha mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada saya. Melalui setiap peristiwa yang ada, Tuhan berkata apa. Dan saya rindu dengan pengalaman yang semacam ini akan semakin mengubahkan kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Marta dengan sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi di situ, kita melihat tentunya Maria mendapatkan bagian yang terbaik. Salah satu contoh yang nyata adalah Maria di situ tidak marah, Maria tidak jengkel seperti yang dialami oleh Marta. Artinya ketika kita duduk dekat dengan Tuhan, itu kita bisa mengalami ketenangan dalam kehidupan ini. Masalah itu akan tetap ada. Kesibukan itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, mengalami kekuatan, dan kita sanggup menghadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya betul-betul bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Ada banyak peristiwa yang saya lalui, dan mungkin ya seandainya peristiwa yang saya lalui itu menimpa saudara, saya bisa berkata mungkin saudara tidak akan kuat. Bukan bermaksud sombong ya, meninggikan diri saya, tidak. Tapi pergumulan itu betul-betul berat saudara. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya pernah bersaksi, saya datang ke Gua Maria, saya berdoa. Malam-malam saya berdoa di sana, juga saya datang ke Getsemani.
Sekarang pun juga kadang-kadang saya masih meluangkan waktu untuk berdoa secara khusus. Tapi sebenarnya intinya kita bisa datang kepada Tuhan di mana saja. Tapi duduk dekat berbicara kepada Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada saya. Ketika saya merasa pusing mempersiapkan firman Tuhan ini, saudara, karena kesalahan tadi ya, pikiran saya yang berbicara, jadi otak saya yang merumuskan, menyusun dan seterusnya. Saya sampai mumet. Kemudian di situ ternyata Tuhan menegur saya. Kenapa kamu tidak berbicara kepada saya? Saya mohon ampun kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya hanya duduk diam. Duduk diam. Dan di situ Tuhan mulai menguatkan saya. Dan saya merasakan bahwa Tuhan yang meramu apa yang harus saya sampaikan masuk dalam hati saya, pikiran saya. Ini yang harus kamu sampaikan. Paling tidak kemudian memberikan kekuatan kepada saya. Jadi saudara, duduk diam di hadapan Tuhan, mencari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti Marta, tidak memilih yang terbaik, meskipun rasa-rasanya itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan untuk Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Marta iri ya. Iri, marah. Dan bahkan Yesus mengatakan Marta ini menyusahkan diri dengan banyak perkara dan juga khawatir. Itu yang akan terjadi ketika kita tidak fokus dengan Tuhan. Ketika kita tidak mencari Tuhan. Dalam banyak perkara yang kita hadapi seharusnya kita semakin mencari Tuhan. Semakin duduk diam di hadapan Tuhan. Dalam banyak hal yang harus kita selesaikan seharusnya kita semakin mencari Tuhan. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua saya mengajak kita belajar dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 kita akan perhatikan kembali. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita usahakan berkaitan dengan fisik kita, berkaitan dengan kenyamanan kita, itu semuanya hanya sementara. Keberhasilan saudara itu hanya sementara. Kalaupun kau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dengan gaji yang sangat besar, semuanya itu sementara. Dan kita melihat tidak ada sesuatu yang pasti di dalam hal itu. Akhir-akhir ini demo itu karena masalah gaji DPR ya.
yang fantastis, 3 jentong per hari ya. Wah, kalau saya itu sebulan ya. Ya. Belum tunjangannya begitu ya. Tadi pagi saya sekilas lihat berita ya, katanya tunjangannya ditangguhkan. Nggak tahu benar apa enggak begitu ya. Dan katanya ada juga rumah anggota DPR yang dibakar. Nggak tahu berita itu benar atau tidak. Banyak korban di Makassar, kalau tidak salah ada 3 yang meninggal. Itu ASN ya, kantor DPRD dibakar dan ada yang terbakar di situ. Sekali lagi itu juga berita, saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Dan kadang-kadang situasi juga memperlihatkan ketidakpastian dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau mengejar sesuatu yang tidak pasti, itu tentunya kita akan mengalami kerugian tersendiri. Ada sesuatu yang pasti yang dijanjikan Tuhan, manusia batiniah. Kalau kita sudah menjadi manusia rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang kekal. Dalam bagian Alkitab yang lain, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Kita mendapatkan sesuatu yang kekal, yang nyaman di sana. Paulus bisa melihat hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya Paulus itu mengejar pendidikan. Dia adalah seorang yang punya pendidikan yang tinggi. Paulus mengejar kedudukan. Dia punya posisi yang tinggi dalam sebuah keagamaan Yahudi. Dia punya otoritas, bahkan bisa menganiaya jemaat Kristen mula-mula. Boleh dikatakan dia orang yang cukup berpengaruh. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus katakan dia menganggap semuanya itu sampah. Sebab anugerah di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupannya. Saat ini saudaraku, kita masih membanggakan sesuatu yang kita miliki. Uang yang kita miliki, kenyamanan yang kita miliki, dan seterusnya. Bagi Paulus semuanya itu sudah tidak terlalu berguna ketika bertemu dengan Yesus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa membalik ini enggak? Ya. Bisa membalik fokus kita terhadap sesuatu yang kita miliki, kemudian fokus dengan Tuhan. Saudara, saya juga manusia normal yang berusaha membangun, ya mulai membangun rumah tangga, membangun rumah. Saya juga ingin punya fasilitas. Saya juga ingin punya mobil dan seterusnya. Saya sempat juga beli tanah dan saya membayangkan saya akan membangun rumah di situ. Tetapi saudara, banyak ternyata yang tidak menyenangkan dan cenderung mengecewakan. Saya beli tanah di kampung saya, kemudian jadi masalah yang cukup berat. Karena pihak anak dari orang tua yang menjual ada yang tidak terima, tetapi proses itu sudah berjalan, jual beli begitu. Sehingga ketika kami menanam dirusak, sudah saya tembok rapat begitu ya. Bahkan bataku itu saya membuat sendiri saudara ya. Dengan tenaga saya begitu saya beli alatnya.
semua dirobohkan mulai dari sedikit-sedikit dan akhirnya yang dekat dengan rumahnya itu semuanya dirobohkan. Dan seringkali ada perkataan-perkataan yang menyakitkan ketika mereka bertemu dengan orang tua saya. Sudah pada akhirnya saya lepas begitu. Punya tanah itu ternyata tidak membahagiakan, menyusahkan. Tadinya kelihatannya bagus saudara karena tanah itu kemudian membuka akses tanah saya yang di belakang bisa menuju di jalan. Menyedihkan. Dan yang lain saudaraku banyak yang mengecewakan. Bulan depan kita temanya adalah tentang keluarga. Ya, tentang keluarga. Apa yang menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga. Tapi apakah benar nanti keluarga itu adalah betul-betul sumber kebahagiaan yang nanti akan diulas di bulan depan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa yang kita bangun dalam keluarga sekalipun yang sepertinya itu mau membahagiakan kita, tetapi kenyataannya dalam perjalanannya sungguh seringkali banyak hal yang menyakitkan. Jadi saat ini saya ingin mengajak kita, saudara, kita mulai berbalik dari fokus terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan fisik kita, dengan urusan-urusan kita, dengan pekerjaan, dengan hobi dan lain sebagainya. Mulai berbalik, berurusan dengan Tuhan. Saudara tidak harus kemudian meninggalkan pekerjaan, hanya membaca Alkitab, hanya berdoa, tidak. Tetapi dalam segala kesempatan mari kita mengubah pikiran kita, hati kita sekarang. Fokus Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan ini harus diusahakan. Tidak mudah. Harus diusahakan setiap hari. Setiap hari. Saya nggak tahu, saya sekarang ini juga sudah betul-betul seperti Marta, seperti Paulus atau tidak. Tetapi paling tidak saya sudah punya kesadaran bahwa saya harus mulai meninggalkan cara berpikir saya yang lama. Yang tadinya fokus dengan diri saya sendiri, dengan tubuh saya, dengan keberhasilan saya. Sekarang saya mulai fokus dengan Tuhan. Karena toh sesungguhnya apa yang kita capai di dunia ini banyak yang mengecewakan. Dan kalau kita fokus dengan Tuhan, saudara tidak usah merasa rugi. Ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.